Bab 3251, Perubahan Bintang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, khususnya, momentumnya jauh di bawah batas, mempertahankan kecepatan yang cukup besar, dan tampaknya masih ada ruang untuk energi. Dibandingkan dengan 3 kaisar yang saling bersaing di hadapannya, gerakannya bahkan bisa disebut cukup santai. Oleh karena itu, dia secara bertahap dijauhkan. Namun, meski begitu, wajah Kaisar Iblis kuno selalu tenang, tatapannya lurus ke depan. Di pupilnya, tidak ada aura yang berkedip-kedip, hanya Gujing Wubo. Sepertinya tidak ada jejak kegembiraan atau kegembiraan. Semakin dekat, semakin dekat. Di depan, nafas Kaisar Iblis, di depan. Kaisar Iblis ilusi, yang bergegas ke depan, memiliki senyuman lebih cerah di wajahnya, mulutnya terbuka lebar, dan senyumannya bahkan terlihat sedikit mengerikan dan menakutkan. Dia bisa merasakan aura Kaisar Iblis semakin dekat. Di depan, tidak lebih dari 100 mil jauhnya. Saat ini, darah di tubuhnya sepertinya mendidih. Gema antara Kaisar Iblis dan garis keturunannya mencapai klimaks. Nafas tertinggi, kuno, dan kuat itu, membuatnya merasakan kegembiraan yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan menjadi orang pertama yang tiba, dia memiliki peluang sempurna. Wow, jarak 100 mil akan segera dilalui. Tatapan Kaisar Iblis ilusi menatap lurus ke depan, kesadaran ilahinya telah menyebar. Segera, dia berhenti di udara. Dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini, dia telah mencapai sumber nafas Kaisar Iblis. Berdiri di posisi ini, dia bisa merasakan aura tertinggi Kaisar Iblis. Namun, apakah Anda melihatnya dengan mata telanjang atau mendeteksinya melalui akal ilahi? Tidak ada apapun di depan Anda. Bagaimana kabarnya? Wajah Kaisar Iblis ilusi berubah untuk beberapa saat, dan dia segera pulih. Dia segera melepaskan nafasnya. Ledakan, tubuh tenda putih bermekaran, dan kekuatannya melonjak ke langit. Bum bum bum. Saat ini, dunia sedang berguncang. Aura menakutkan seorang Kaisar Iblis dilepaskan sepenuhnya. Kaisar Iblis, aku adalah garis keturunan ortodoks dari ras Iblis ilusi. Jika kamu meninggalkan warisan atau barang lainnya, tolong beri aku pasti akan mendapatkan kembali kejayaan ras Iblis. Kaisar Iblis ilusi menatap lurus ke depan dengan tangan terbuka. Dan suaranya yang tulus juga tersebar kemana-mana melalui kesadaran Tuhan. Saat ini, aura garis keturunannya dari ilusori Demon Rache telah dilepaskan sepenuhnya. Fang Yu dan Han Miaoyi yang mengikuti sudah mengejar mereka hingga jarak sekitar 5 mil. Mereka memperhatikan situasi di depan dan melambat. Mungkinkah Kaisar Iblis ilusi telah menemukan warisan Kaisar Iblis? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, raungan ini ditujukan agar Kaisar Iblis memberinya warisan secara langsung. Bukankah ini masalah sepele? Pada saat ini, kesadaran spiritualnya telah menangkap situasi Kaisar Iblis ilusi. Tubuh Kaisar Iblis ilusi penuh dengan kekuatan surgawi, dan intensitasnya sangat mengejutkan. Yang pasti aura Kaisar Iblis ilusi, jauh lebih kuat daripada permaisuri Xiao Yue yang pernah dilawan Fang Yu sebelumnya. Inilah kekuatan 4 kaisar. Dia melepaskan napasnya untuk. Fang Yu masih berpikir, bum bum bum. Pada saat ini, dunia bergetar hebat. Ini sungguh merupakan guncangan dunia. Mungkin, sebarkan ke seluruh superstar utara. Fang Yu merasakan kekuatan spasial yang sangat agung, sudah bekerja. Hukum ruang angkasa di seluruh bintang raksasa utara, telah banyak berubah. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke langit. Berdengung, langit sepertinya telah terdistorsi. Pada saat ini, langit dan bumi sepertinya telah menyatu, tampak aneh. Boom, 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 ada semburan suara keras yang keluar dari telingaku, tapi di mana sumbernya, tapi sulit ditangkap. Fang Yu hanya menutup matanya tanpa terpengaruh oleh penglihatannya. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi dilepaskan, memperluas cakupannya sebanyak mungkin. Namun, distorsi seluruh ruang menyebabkan kesadarannya jatuh ke dalam kekacauan. Tidak mungkin, Fang Yu layak membuka mata jalannya. Bas, cahaya keemasan berkedip, dan pedang salib emas di pupilnya perlahan berputar. Saat ini, Fang Yu dapat melihat situasinya dengan jelas. Wajahnya menjadi sangat terkejut. Aku mengandalkan seluruh superstar utara ini. Mata Fang Yu membelalak,
terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena, dalam penglihatannya saat ini, dia dapat melihat struktur internal seluruh bintang raksasa utara, berubah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ternyata tanah seputih salju menghasilkan segala macam hal saat ini. Puncak, lembah, cekungan, dari ketiadaan, semuanya terbentuk dalam sekejap. Setelah salju reda, semuanya berbeda dengan pembacaan UU. Inilah yang selalu aku rasakan sebelumnya, dunia yang tersembunyi di bawah salju putih. Fang Yu melihat segala sesuatu yang berubah dengan cepat di depannya, dan hatinya bergetar. Bum bum bum, suara getar terus berlanjut. Han Miaoyi di samping wajah Fang Yu juga penuh keterkejutan. Adapun 3 kaisar yang mengejar dari belakang, mereka semua berhenti pada saat ini dan berhenti bergerak. Perubahan hebat di bintang raksasa utara berlangsung selama 2/4 jam. Dan ketika suara gemuruh di telinga akhirnya berhenti, dunia di depanku juga menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dunia baru telah lahir. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, 4 kaisar, Fang Yu dan Han Miaoyi, semua melihat segala sesuatu di depan mereka dengan mata terkejut saat ini. Awalnya, ada hamparan salju putih luas di depan mata mereka. Tidak ada apapun di atas salju, yang ada hanyalah nafas berdebu. Namun saat ini, di depan mata mereka, ada sebuah tugu batu yang menjulang tinggi. Prasasti batu ini seperti pedang besar yang patah, ujungnya mengarah langsung ke langit. Pada permukaan prasasti terdapat 2 karakter yang terlihat jelas. Pasar Setan. Karakter ini ditulis dengan huruf kuno, tetapi dapat dikenali. Pasar Setan. Mata Fang Yu berkedip dan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia dan Han Miaoyi, serta Kaisar Iblis Ilusi di garis depan, semuanya berada di ngarai melingkar yang besar. Di bawahnya ada tanah yang sangat luas dan kosong, menunjukkan warna coklat kehitaman. Adapun tembok gunung di sekitarnya, sangat tinggi. Aku bahkan tidak bisa melihat di mana puncaknya. Melihat ke atas, yang kulihat bukanlah langit, tapi kegelapan. Saat ini, mereka telah sepenuhnya pergi ke dunia lain. Bahkan tidak yakin apakah itu masih di Superstar Utara. Mata Fang Yu masih bersinar karena terkejut, dan dia melihat ke monumen batu raksasa yang berdiri di depannya. Pasar Iblis. Apakah mereka terpaksa berteleportasi ke ruang lain? Tidak, seharusnya tidak demikian. Dia baru saja melihat perubahan mendadak dari Superstar Utara dan mengalaminya secara pribadi. Namun, dunia sebelum dia tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu besar, dan itu selesai dalam waktu yang begitu singkat, dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Situasi yang baru saja terjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Ini bukan ilusi, ini bukan transfer luar angkasa. Dunia baru-baru saja muncul. Hati Fang Yu masih bergetar. Ini memang bukan ilusi, dan belum mengalami perpindahan spasial, inilah reruntuhannya. Suara Li Huoyu terdengar. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Karena pada awal mula bumi, di bagian terdalam di ujung utara, dia juga pernah ke tempat yang sangat aneh. Tempat itu disebut reruntuhan. Fang Yu juga telah berkomunikasi dengan keinginan reruntuhan dan dipenjara. Li Huo Jade diperoleh di reruntuhan. Setelah mendapatkan Li Huo Jade, Fang Yu diusir oleh kehendak reruntuhan. 1 orang hanya bisa mendapatkan 1 harta karun. Inilah kata-kata asli dari keinginan reruntuhan saat itu. Setelah itu, Fang Yu tidak akan pernah melihat reruntuhan itu lagi. Reruntuhan yang semula berada di seberang tebing menghilang begitu saja dan digantikan oleh kawasan pegunungan yang masih asli. Tapi Qi Ruoqing, yang meninggalkan reruntuhan bersama Fang Yu pada saat itu, masih bisa melihat reruntuhan di seberang. Dengan kata lain, bagi Fang Yu, reruntuhan itu sudah tidak ada lagi, dan bagi Qi Ruoqing, yang belum memperoleh harta dari reruntuhan itu masih ada, dan dia masih bisa memasukinya. Awalnya, Fang Yu sangat terkejut dengan situasi ini. Namun kemudian, dia tidak memasuki reruntuhan itu lagi, dan pengalaman serta keberadaan reruntuhan ini pun terlupakan. 78 Chinese Network. Sekarang, mendengar kata-kata Li Huoyu, dia mengingatnya lagi. Reruntuhan, di mulut Li Huoyu juga termasuk reruntuhan. Kamu benar, reruntuhan iblis ini, sebenarnya memiliki keberadaan yang sama dengan reruntuhan-reruntuhan. Li Huoyu mengetahui pikiran Fang Yu dan berkata,
yang disebut reruntuhan sebenarnya adalah setelah wasiat kuno disegel. Itu benar. Itu terlalu rumit dan kamu tidak memahaminya. Sederhananya, ini adalah dunia disegel oleh kekuatan tertentu, keberadaan tertentu. Dunia ini pada dasarnya ada, tapi setelah disegel, tampilannya akan sangat berbeda. Seperti yang baru saja Anda lihat, bintang raksasa utara ini awalnya adalah daratan es dan bersalju, tapi sekarang terlihat seperti ini. Intinya, Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Intinya adalah pasar iblis. Li Huoyu berkata, bintang raksasa utara pada dasarnya adalah pasar iblis. Lingkungan tempat Anda berada sekarang adalah lingkungan nyata. Meskipun dunia sebelumnya juga nyata, tetapi Anda juga dapat memahaminya sebagai salah, tidak masalah. Pasar iblis ini juga seharusnya memiliki kemauan. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Membaca. Mungkin juga tidak, kata Li Huoyu, tetapi jika ada kemauan, maka kemauan itu memang memiliki kemampuan untuk mengusirmu sendirian, sama seperti kamu berada di reruntuhan. Ngomong-ngomong, kamu ditemukan olehku di reruntuhan, bagaimana kamu bisa masuk? Fang Yu bertanya dengan cemberut. 166. Masuk, kemana aku pergi? Aku sudah berada di reruntuhan yang sepi. Li Huoyu berkata, jelaskan lagi. Reruntuhan itu tidak disebut reruntuhan yang sepi. Awalnya adalah dataran pegunungan di bumi. Daerah normal, tapi di belakangnya disegel oleh suatu keberadaan, semacam kekuatan. Baru setelah itu nama, Su, akan dipanggil. Lalu kehancuran iblis apa ini? Fang Yu menyipitkan mata dan melihat ke depan. Seperti namanya, itu pasti tempat berkumpulnya ras iblis. Li Huoyu berkata, tepatnya, itu adalah ras iblis di era Kaisar Iblis, dan bisa juga disebut ras iblis kuno, ras monster kuno. Mata Fang Yu berkedip-kedip, melihat prasasti di depannya. Dia melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa di sekitar tembok gunung, terdapat jalan sempit yang jelas di 4 arah yaitu timur, barat, selatan dan utara. 78 jaringan Cina. 4 arah, 4 jalan. Lalu siapa yang mendirikan prasasti ini? Dan ngarai ini, sepertinya dibangun secara khusus, menunggu kedatangan kita. Fang Yu bertanya dengan curiga. Segel kekuatan di sini. Li Huoyu berkata, tidak mudah untuk mengatakannya, mungkin itu belum tentu dibangun oleh makhluk di dalamnya. Makhluk, ini, Fang Yu masih ingin berbicara, tetapi suara siulan terdengar dari belakang. Keciut, Kaisar Lik dan Kaisar Iblis Darah juga datang ke tengah ngarai. Mereka menatap tablet batu di depan mereka, dengan ekspresi takjub dan ragu. Tapi Kaisar Iblis Ilusi di depan mereka tampak agak jelek saat ini. Situasinya sekarang tampaknya apa yang disebut peluang langsung yang dia ciptakan dengan sedikit trik, telah kehilangan maknanya. Setelah menemukan sumber aura Kaisar Iblis, apa yang menantinya bukanlah warisan atau warisan Kaisar Iblis, tetapi perubahan besar dari seluruh bintang raksasa utara. Tempat ini disebut Yaoksu, dan di mana letak warisan atau peninggalan Kaisar Iblis, perlu waktu untuk menemukannya. Dilihat dari situasi saat ini, keempat kaisar sudah berada di garis awal yang sama, dan Kaisar Iblis Ilusi tidak memiliki keuntungan sama sekali. Dia menemukan aura Kaisar Iblis di bintang raksasa utara, dan segel formasi ilahi miliknya lah yang memecahkan segel luarnya. Dia seharusnya mendapat cukup keuntungan. Tapi sekarang, semuanya harus dimulai dari awal, dia ingin bersaing secara adil dengan 3 kaisar lainnya. Hal ini mau tidak mau membuatnya merasa sedikit kesal. Di belakang, Kaisar Lik dan Kaisar Iblis Darah kembali sadar, menatap Kaisar Iblis Ilusi di depan dengan mata berbeda. Sepertinya Kaisar Iblis juga berharap kita bisa bersaing secara adil, daripada memainkan beberapa trik kecil untuk mendapatkan keuntungan. Kaisar Lik berkata dengan sinis. Meskipun dia telah memperkirakan perilaku Kaisar Iblis Ilusi sebelumnya, dia masih merasa sangat kesal. Tapi sekarang, suasana hatinya sedang bagus. Persaingan yang adil, dia tidak akan takut pada salah satu dari 3 kaisar. Dia yakin bahwa dialah yang terkuat dan memiliki cukup keberuntungan. Jika Kaisar Iblis memiliki keinginan untuk tinggal, dia pasti akan dipilih sebagai penggantinya. Meski begitu, kamu tidak bisa bersaing denganku. Kaisar Iblis Ilusi berbalik, menghadap Kaisar Lik, dan berkata dengan suara dingin. Pupil matanya bersinar dengan cahaya putih, dan kekuatan abadi di tubuhnya terus meledak, sangat kuat. Apakah kamu ingin melakukannya di sini? Aku dengan senang hati menemanimu. Mulut Lik King melengkung, dan cahaya ungu bersinar di matanya.
Yang disebut empat kaisar bekerja sama, sama seperti yang sebelumnya. Hubungan antara empat kaisar selalu bermusuhan, dan sangat mustahil untuk menjadi sekutu. Situasi saat ini adalah hubungan paling nyata di antara mereka. Oh, ketika kamu menemukan warisan Kaisar Iblis, kamu berani bertarung, dan aku pasti akan membiarkanmu mengenali kesenjangan antara kamu dan aku. Kaisar Iblis Ilusi tersenyum dingin, dan berubah menjadi cahaya putih. Wah, dia langsung menghilang di tempatnya, dan terbang menuju jalan ke barat. Cahaya ungu melintas di mata Kaisar Lik, menatap Kaisar Iblis Darah, dan kemudian bergegas menuju lorong timur. Adapun Kaisar Iblis Darah, berdiri di sana sepertinya berpikir sejenak, dan kemudian berbalik menuju lorong selatan. Ketiga kaisar memilih tiga saluran dalam arah yang berbeda. Fang Yu dan Han Miaoyi tetap di tempatnya. Wow, pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari belakang. Itu adalah Kaisar Iblis Kuno. Fang Yu menoleh untuk melihat Kaisar Iblis Kuno, mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu tampaknya agak lambat." "Itu karena mereka terlalu cepat," jawab Kaisar Iblis Kuno. "Arah mana yang kamu pilih?" Fang Yu bertanya. Kaisar Iblis Kuno menyipitkan matanya dan berkata, "Jalur timur, barat, dan selatan semuanya dipilih oleh mereka, maka secara alami aku memilih untuk pergi ke utara." "Apakah ada logika dalam pilihan ini?" Fang Yu bertanya. Kaisar Iblis Kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat ini tidak ada petunjuk, keempat saluran ini hanya dapat dipilih secara acak." "Itu dia." Fang Yu mengelus dagunya. "Apakah kamu ingin mengikutiku ke lorong utara, atau kamu punya pilihan lain?" Kaisar Iblis Kuno bertanya. Fang Yu tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu dan aku ingin bergabung? Sepertinya aku hanya bisa mengikutimu, kan? Itu tidak perlu. Lokasi keempat lorong itu pasti berbeda. Aku menuju ke utara, dan aku tidak akan bertemu dengan tiga kaisar lainnya dalam waktu singkat." Kaisar Iblis Kuno berkata, "Dan saya juga berharap Anda memilih arah yang berbeda dari saluran saya, sehingga peluang menemukan warisan akan lebih besar." 166. Saya benar-benar menemukan warisannya, jadi Anda tidak takut saya akan menelannya sendirian?" Fang Yu bertanya. Membaca. Mungkin, tapi ini adalah akhir dari masalah, semuanya sulit untuk dikatakan. Kaisar Monster Kuno berkata sambil tersenyum tipis, "Masuklah ke tempat seperti ini, maka kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri." Setelah berbicara, dia berbalik dan terbang menuju lorong utara. Fang Yu melihat ke belakang Kaisar Monster Kuno dan sedikit menyipitkan matanya. "Saudara Fang, arah mana yang kita pilih?" Han Miaoyi bertanya di sebelahnya. "Bagaimana menurutmu?" Fang Yu bertanya secara retoris. "Ada Kaisar Iblis dari timur, barat, utara dan selatan, artinya, tidak peduli di saluran warisan mana, kita setidaknya harus bertarung dengan satu Kaisar Iblis untuk mendapatkannya," kata Han Miaoyi. "Itu belum tentu. Jika kamu mengikuti Kaisar Iblis Kuno ke utara, mungkin kamu tidak perlu bertarung." Fang Yu tersenyum, jika dia benar-benar menepati janjinya. Han Miaoyi tersenyum lembut, tanpa komitmen. Apakah Kaisar Iblis Kuno akan menepati janjinya sebenarnya dapat dilihat dari penampilan barusan. Masing-masing mempunyai kemampuan tersendiri. Ketika kata ini diucapkan, itu sebenarnya mewakili sikap Kaisar Iblis Kuno. Apa yang dikatakan Fang Yu tentu saja hanya lelucon. Dilihat dari penampilan Kaisar Iblis Kuno sebelumnya, mustahil baginya untuk mempercayainya sepenuhnya. "Timur, barat, utara, selatan. Ke arah mana saya harus pergi?" Fang Yu melihat sekeliling dan memikirkannya dengan serius. Seperti yang dikatakan Kaisar Monster Kuno, berdiri di tengah ngarai ini sekarang, Anda tidak dapat merasakan fluktuasi aura apapun di empat lorong. Bas, setelah membuka mata jalan, bidang penglihatan berubah, tetapi bagian belakang empat lorong hanyalah ruang tertutup. Apa yang bisa dilihat Eye of the Avenue adalah tembok gelap di semua sisi. Jika Anda ingin melihat apa yang ada di balik tembok, Anda hanya bisa melihatnya setelah Anda melewati tembok. Oleh karena itu, cara memilih hanya dapat bergantung pada intuisi. Fang Yu menyapu lingkaran sekitarnya lagi. Pada akhirnya, dia pasti menuju ke jalur timur. Saluran ini persis dengan saluran yang dipilih oleh Lee King sebelumnya. "Ayo pergi, ayo ke timur dulu," kata Fang Yu. "Bagus." Han Miaoyi tidak bertanya kenapa, tapi hanya setuju. Wah, segera, keduanya pergi satu demi satu menuju lorong timur. Setelah Fang Yu dan Han Miaoyi pergi, lembah kosong kembali sunyi.
Berdiri di atas prasasti batu di tengah ngarai seperti pedang patah, kata, reruntuhan monster, bersinar dengan cahaya merah samar. Wah, dalam prosesnya, kedua karakter ini perlahan menghilang, berubah menjadi bubuk, dan melayang di udara. Desir, Fang Yu dan Han Miaoyi memasuki lorong timur. Dibandingkan dengan ngarai yang sangat kosong sebelumnya, jalurnya sangat sempit, dan lebarnya hanya bisa menampung 2 orang untuk lewat berdampingan. Di kedua sisinya terdapat tembok pegunungan berwarna coklat kehitaman. Fang Yu dan Han Miaoyi berjalan satu demi satu, bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepanjang perjalanan, tidak ada aura abnormal yang terlihat jelas. Namun, semakin dalam, semakin gelap cahayanya. Setelah masuk jauh untuk jarak tertentu, melihat ke belakang, tidak ada cahaya lagi. Jelas sekali, jalan sempit ini tidak lurus, dan terdapat lengkungan yang tidak terlalu melengkung. Desir-desir, Fang Yu dan Han Miaoyi tidak berhenti sejenak, mempertahankan kecepatan tinggi dan terus melangkah lebih dalam. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saat melewati titik kritis tertentu saluran sempit tersebut, tiba-tiba ada perasaan memasuki kedalaman dasar laut. Ini seperti jatuh dari tanah ke dasar lautan. Karena gravitasinya berbeda dari sebelumnya, kecepatannya turun secara tiba-tiba. Dan dunia di depanmu juga berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi jalan sempit, tapi kota. Kota raksasa. Namun, pemandangan saat ini, sensasi tubuh, dan segala sesuatu yang dapat dilihat di bidang penglihatan, semuanya menegaskan satu hal. Memang memasuki laut dalam. Fang Yu menoleh dan melihat ke belakang. Han Miaoyi masih di belakangnya, mengangguk ringan, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kota raksasa di laut dalam. Fang Yu menyipitkan mata ke kota raksasa di depannya, mengerutkan kening. Kota ini, dengan lokasinya saat ini, hanya dapat melihat puncak gunung es. Terlalu besar, dia melepaskan kesadaran ilahi dan mengembangkannya sebelum dia hampir tidak melihat bagian dari kota ini. Tembok yang sangat tinggi, gerbang yang besar. Namun, di laut dalam, cahayanya terlalu redup. Oleh karena itu, kota ini memberikan rasa ngeri yang tak dapat dijelaskan. Di mana ini? Fang Yu mengerutkan kening dan bergerak maju perlahan. Tidak peduli di mana itu, karena kota bawah laut yang besar ini muncul di belakang lorong, maka dia harus masuk untuk melihat situasinya. Namun, Fang Yu tidak merasakan nafas Li Qing setelah memasuki lorong ke timur ini. Bahkan tidak ada jejaknya. Melihat kota besar ini sekarang, tidak ada jejak Li Qing. Apakah Li Qing ini berlari begitu cepat? Kamu mau pergi kemana, Saudara Fang? Ketika saya berada di rumah Putri Jinuo, saya tidak melakukan apapun dan membaca buku kuno. Han Miaoyi mengikuti Fang Yu dan perlahan mendekati tembok kota raksasa gelombang www, novel hal, kom gelombang dan transmisi suara. Apa isi buku kuno itu? Fang Yu bertanya. Ini menceritakan sejarah Yaosu, kata Han Miaoyi. Oh, Fang Yu menoleh dan menatap Han Miaoyi. Disebutkan bahwa Kaisar Iblis adalah penguasa pertama klan Iblis. Tapi itu hanya sekilas, dan tidak ada penjelasan rinci. Han Miaoyi berkata, tetapi dalam ringkasan itu, ada paragraf yang menggambarkan Kaisar Iblis. Ada 4 jenderal ganas di bawah komandonya, yang telah memberikan kontribusi besar dalam membuka dunia iblis dan mendirikan klan iblis. 4 jenderal, apa itu? Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Buku itu menyebutkan nama mereka, mata besar Wushan, serangga panjang liar dalam, burung bangau awan, monster raksasa laut hantu. Han Miaoyi menjawab perlahan. Mendengar keempat nama ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Terutama yang terakhir, monster raksasa laut hantu ini adalah reruntuhan iblis, dan ketika saya berada di ngarai tadi, ada 4 jalur di arah timur, barat, selatan dan utara yang harus dilalui. Dikombinasikan dengan 4 jenderal di bawah komando Kaisar Iblis yang dikatakan Han Miaoyi. Apakah itu berarti keempat bagian ini adalah mata besar Wushan, serangga panjang liar dalam, bangau di awan, dan tempat di mana monster raksasa lautan hantu berada? Atau, dengan kata lain, reliknya. Jika ini masalahnya, maka dasar laut redup yang saat ini dilalui Fang Yu dan Han Miaoyi melalui jalur timur, apakah itu mewakili tempat monster raksasa laut hantu itu berada? Adapun apakah itu peninggalan? Apakah buku kuno mengatakan apakah keempat monster ini masih hidup? Fang Yu bertanya. Tidak, Han Miaoyi menggelengkan kepalanya, itu hanya menunjukkan keberadaan mereka,
dan tidak ada penjelasan spesifik. Reruntuhan setan. Mata Fang Yu berkedip. Ia selalu merasa monster raksasa laut hantu ini mungkin masih hidup. Kemungkinan besar ia berada di dalam kota raksasa di depan, tidak peduli apapun bentuknya. Saudara Fang, kita mungkin bertemu monster raksasa lautan hantu, kata Han Miaoyi lagi. Saya bertemu ketika saya bertemu. Saya juga ingin melihat seperti apa monster kuno legendaris ini. Fang Yu berkata, tapi yang membuatku bertanya-tanya sekarang adalah, jika warisan Kaisar Iblis benar-benar ada, di manakah itu? Di tangan iblis besar. Tentu saja, Han Miaoyi tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Pergilah, pikirkan cara untuk memasuki kota ini dulu, kata Fang Yu. Saat berbicara dengan Han Miaoyi, mereka telah sampai di depan tembok kota. Dindingnya sangat tinggi sehingga Anda tidak dapat melihat bagian atasnya, dan ketebalannya bahkan lebih sulit untuk dibayangkan. Di bawah dasar laut yang redup, tembok kota raksasa itu seperti celah di depan Anda yang sulit untuk dilintasi. Jika Anda ingin memasuki kota dengan cara biasa, Anda dapat mencari cara untuk naik hingga melewati ketinggian puncak tembok kota, atau Anda dapat menemukan gerbang kota. Fang Yu tidak memilih satu pun dari kedua metode ini. Karena itu terlalu merepotkan. Baginya, cara termudah adalah melakukannya. Tidak ada jalan di depan, jadi keluarlah. Kamu mundur sedikit. Fang Yu menoleh dan berkata pada Han Miaoyi. Han Miaoyi mengangguk, lalu mundur agak jauh. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menekan tembok kota di depannya, secara kasar merasakan ketebalan dan kekuatan tembok ini. Namun, ketika dia menyentuhnya dengan cara ini, dia benar-benar merasakan udara dingin dari dingin ke dingin, melalui tangannya, dia ingin menembus seluruh tubuhnya. Bas, telapak tangan kanan Fang Yu, dan bahkan seluruh lengan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Berdengung, saat ini, Fang Yu merasakan dinding di depannya bergetar. Udara dingin tidak mampu menembus telapak tangannya. Namun di saat yang sama, Fang Yu juga dengan jelas melihat semburan udara hitam memancar dari dinding di depannya. Yang terkandung di dalam udara hitam, adalah udara dingin yang begitu gelap dan dingin. Fang Yu sedikit mengernyit dan mulai mengerahkan kekuatan pada telapak tangan kanannya. Ada berbagai batasan atau formasi di kota kuno tersebut, yang dapat dia prediksi. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli. Kakak, begitu Fang Yu berusaha keras, dinding di depannya bergetar lebih hebat. Air laut di sekitarnya juga mulai berfluktuasi, berkumpul menuju posisi Fang Yu, tampaknya terus-menerus memberikan tekanan. Han Miaoyi dari belakang melihat pemandangan ini, dengan keterkejutan terpancar di matanya yang indah, dan melihat ke atas lagi. Dia merasa, seluruh wilayah laut tempat dia berada sekarang sepertinya dikendalikan oleh suatu keberadaan. Ada sepasang mata, menatap mereka. Kakak, Fang Yu mengabaikan paksaan di sekitarnya, dan bahkan energi hitam yang menyapu di depannya, hanya terus memperkuat kekuatan tangan kanannya dan menekan ke depan. Di bawah tekanan kekuatan teror, kekuatan tembok itu sendiri tidak bisa lagi menahannya. Brengsek, retakan mulai muncul di dinding di depan telapak tangan kanan Fang Yu. Hasilnya, kekuatannya terus meningkat. Kakak, retakan di dinding semakin banyak. Energi hitam yang menyelimuti tubuh Fang Yu juga mencapai tingkat yang sangat kuat. Dinginnya energi hitam cukup untuk membuat Kaiyuan Tianxian membayar mahal, dan bahkan mungkin dibekukan di tempatnya. Namun, sejauh menyangkut Fang Yu, satu-satunya efek energi hitam adalah menghalangi garis pandang, membuat lingkungan yang awalnya redup menjadi lebih gelap, sehingga mustahil untuk melihat semuanya. Ledakan, akhirnya ketika kekuatan Fang Yu mencapai tingkat tertentu, tembok di depannya runtuh. Sebuah lubang dengan diameter 5 atau 6 meter muncul di depannya. Dan tembok yang semula ada di tempat ini telah runtuh. Kamu boleh masuk, hati-hati dengan ki hitamnya, jangan biarkan langsung menyentuh tubuhmu. Fang Yu mengingatkan Han Miaoyi di belakang melalui transmisi suara, dan pada saat yang sama melangkah masuk terlebih dahulu. Ketebalan tembok sekitar 5 meter. Lewati lubang dan masuki kota raksasa ini secara resmi. Di depan, ada sebuah kota besar. Hanya saja berbagai bangunan di dalamnya memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, dan sepertinya telah mengalami perang, tidak ada bangunan yang bisa tetap utuh. Dan bangunan di kota ini, dibandingkan dengan bangunan yang dibangun oleh ras manusia biasa, kebanyakan dari mereka berukuran 10 kali lebih besar, sepertinya tidak apa-apa menyebutnya relik. Seperti inilah relik itu.
Fang Yu berkata pada Han Miaoyi yang mengikuti. Han Miaoyi melihat pemandangan di depan, mengangguk, dan berkata, pasti ada perang di sini. Fang Yu dan Han Miaoyi terletak di sisi kiri jalan. Setelah mengamati lingkungan sekitar sebentar, mereka berangkat lagi. Fang Yu membawa Han Miaoyi dan berjalan langsung ke jalan yang luas. Jalan terbuat dari balok-balok dengan ukuran yang sama. Namun kini penuh lubang, satu penyok di sini, dan satu patah di sana. Di jalanan kota raksasa ini, Fang Yu dan Han Miaoyi terlihat sangat kompak. Ke depan, berbagai bangunan besar ada di depan Anda, dan Anda akan merasakan ketidakberdayaan dan kepanikan yang tak dapat dijelaskan. Di jalan besar, tidak ada makhluk yang melihatnya, dan beberapa hanya diam saja. Fang Yu dan Han Miaoyi berjalan maju perlahan. Setelah memasuki kota, cahaya masih redup. Sangat sulit untuk mendeteksi situasi dengan mata telanjang, dan bahkan kemampuan sensorik tingkat surgawi pun tidak ada gunanya. Jika Anda benar-benar ingin menyelidiki situasinya, Anda hanya dapat mengandalkan kesadaran ilahi atau metode ajaib lainnya. Kota ini juga terlalu besar, bahkan setelah kesadaran ilahi menyebar, Anda tidak dapat melihat akhirnya secara sekilas, kata Fang Yu. Jika itu benar-benar kota yang dibuat oleh setan raksasa laut hantu, skala ini masuk akal, kata Han Miaoyi. Bagaimanapun, itu adalah setan raksasa, dan ukurannya pasti sangat besar. Kita berjalan agak terlalu lambat. Jika kita mengikuti Lee King sebelumnya, mungkin akan lebih mudah untuk menemukan targetnya. Lagi pula, mereka memiliki garis keturunan. Fang Yu berkata, tapi sekarang, Lee King tidak ada di manapun ditemukan. Masuk akal kalau dia juga melewati lorong timur, dan dia seharusnya sudah berada di kota ini sekarang. Han Miaoyi berkata, dan aura Lee King sangat kuat, bahkan jika jaraknya ratusan mil, itu bisa dirasakan, tapi saat ini, dia bahkan tidak menyadari jejak nafasnya, yang agak aneh. Mungkin dia merasakan keberadaan monster raksasa laut hantu lagi, dan langsung masuk ke dalamnya. Sulit untuk mengatakannya, kata Fang Yu. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, dia menyela dirinya sendiri. Saat dia dan Han Miaoyi berjalan ke depan, perasaan spiritualnya tiba-tiba menangkap sekelompok bayangan muncul di jalan setelah berbelok ke kiri di depan jalan. Han Miaoyi juga mengetahui situasi ini. Mundur ke sini dulu. Tidak, ada kilatan inspirasi di benak Fang Yu, dan hatinya tergerak. Dia menggunakan kekuatan, bunga tersembunyi. Wah, saat ini, sosok dirinya dan Han Miaoyi langsung menghilang di tempatnya. Bahkan nafas pun ikut menghilang, tidak sama sekali. Setelah itu, mereka terus bergerak maju secara perlahan. Dan kelompok bayangan itu perlahan berjalan menuju ujung jalan. Mereka akan segera bertemu. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, bayangan itu muncul di depan mata Fang Yu dan Han Miaoyi. Jaraknya hanya sekitar 10 meter. Kelompok bayangan ini seharusnya disebut hantu. Mereka memakai baju perang dan memiliki 6 anggota badan, dan anggota badannya terlihat seperti tentakel gurita, tetapi sangat tajam. Mereka tampak hitam dan tembus cahaya, seperti hantu, perlahan melayang dari seberang jalan. Kelompok hantu ini mungkin ada ratusan. Ukurannya sesuai dengan luas jalan ini, dan masing-masing memiliki ketinggian lebih dari 20 meter. Mereka bergerak perlahan, tanpa mengeluarkan suara, dan tidak ada nafas di tubuh mereka, seperti hantu sungguhan. Saat ini, mereka sudah sampai di lokasi di mana Chow Fang Yu dan Han Miaoyi berada. Fang Yu dan Han Miaoyi telah bersembunyi di balik bunga yang tersembunyi, berdiri diam di tempat. Apakah ini penjaga kota ini? Fang Yu berbicara kepada Han Miaoyi. Tetapi wujud keberadaan mereka tidak terlihat seperti makhluk hidup. Kata Han Miaoyi dengan alis sedikit mengernyit. Memang, ini lebih seperti hantu, tapi yang mereka lakukan sekarang mungkin patroli. Kata Fang Yu. Tepat ketika keduanya berkomunikasi melalui kesadaran ilahi mereka, hantu-hantu ini telah melewati mereka. Fang Yu dengan hati-hati mengamati kelompok hantu itu, matanya berkedip-kedip. Di kota besar ini, apakah benar-benar tidak ada makhluk hidup, hanya hantu-hantu ini? Lantas, apa maksud dari hantu-hantu tersebut? Apa yang mereka lakukan saat melayang seperti ini? Siapa yang mengarahkan mereka? Saat Fang Yu memikirkannya, Han Miaoyi di belakangnya tiba-tiba berkata, mereka berhenti. Fang Yu kembali sadar dan melihat ke depan. Kelompok hantu ini, benar saja, mereka berhenti di samping mereka dan berhenti bergerak maju. Itu ditemukan.
Hati Fang Yu bergetar, melihat sekelompok hantu di depannya. Saat ini, dia dan Han Miaoyi sedang berdiri di tengah-tengah kelompok hantu ini. Hantu di depannya tidak melakukan gerakan lain, melainkan berhenti, bahkan tanpa menoleh. Tapi ketika mereka berpikir begitu, mereka semua menoleh. Pupil mereka tiba-tiba menyala dengan cahaya redup seperti api kegelapan. Baik Fang Yu maupun Han Miaoyi tidak bergerak. Mereka semua ingin tahu apa yang hantu-hantu ini, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan. Saudara Fang, mereka telah menemukan kita. Han Miaoyi berkata melalui transmisi suara. Ya, Fang Yu menjawab, tetapi bisakah wujud hantu mereka benar-benar menyebabkan kerugian besar bagi kita? Saya kira tidak. Namun di dalam hati, Fang Yu sangat bingung. Bagaimana dia dan Han Miaoyi ditemukan? Kemampuan bunga tersembunyi tidak boleh dibatalkan. Mungkinkah karena fluktuasi kesadaran spiritual? Tetap saja, Bas. Pada saat ini, sekelompok hantu di depan mereka memancarkan cahaya di tangan mereka, dan sabit tajam muncul. Mereka mengangkat sabit ke arah Fang Yu dan Han Miaoyi. Saudara Fang, kata Han Miaoyi lagi. Jangan khawatir, kita adalah entitas, mereka tidak berwujud. Fang Yu berkata, saya hanya ingin melihat apakah mereka ingin menyerang, apakah mereka akan langsung berubah dari inkorporeal menjadi entitas. Wah, sebelum kata-kata itu terucap, sabit di tangan para hantu di depan mereka tiba-tiba ditebas. Pada saat sabit jatuh, ratusan aura ganas dan dingin muncul dari ketiadaan, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Fang Yu mengangkat lengan kanannya dengan mata yang menakjubkan. Dan Han Miaoyi di belakangnya juga pergi. Dan mengingat kembali, puff-puff, kekuatan dahsyat dari ratusan sabit menebas sepenuhnya ke arah lokasi Fang Yu. Boom, di mana Fang Yu berada, tanah meledak. Tapi dia masih berdiri di tempatnya, dengan cahaya keemasan bersinar di lengan kanannya. Saat ini, nafas ratusan penjaga hantu telah dilepaskan sepenuhnya. Wujudnya masih terlihat seperti hantu, namun auranya benar-benar ada. Saat ini, mereka memang tidak dianggap berwujud. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tidak menyadari bagaimana hantu-hantu ini berubah dari yang tidak berwujud menjadi fisik. Sabit, yang tampak seperti ilusi, tiba-tiba melepaskan kekuatan aslinya pada saat ditebas. Boom, tanah masih runtuh. Sosok Fang Yu melintas dan melayang ke udara. Meski berada di dalam kota, namun tetap berada di dasar laut. Tekanan dan gravitasi di sini berbeda dengan di tanah. Tapi Fang Yu sudah beradaptasi dengan ini. Desir, desir, desir. Ratusan hantu menggenggam sabit dan menebas ke arah posisi Fang Yu lagi. Set, ho. Sosok Fang Yu berubah menjadi kilatan emas, terus-menerus berkilau di udara. Di saat yang sama, dia mengangkat telapak tangan kirinya. Om, jejak bintang berujung 5 di punggung tangan bersinar dengan cahaya ungu. Kekuatan 10.000 cara dilepaskan secara tiba-tiba, menekan kelompok hantu di bawah. Kakak, di bawah tekanan kelompok hantu ini, tubuh aslinya segera menjadi melengkung. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, dan tiba-tiba menekan telapak tangan kirinya ke bawah. Boom boom boom. Pada saat ini, hantu-hantu ini tidak dapat lagi menopang mereka, tubuh mereka hancur satu demi satu. Di tengah ledakan kebisingan, hantu-hantu ini menghilang satu demi satu, dan tanah terus runtuh. Baru setelah hantu terakhir menghilang, Fang Yu mengambil kembali telapak tangan kirinya. Hantu-hantu ini, mungkin bukan hantu, mereka awalnya ada dalam bentuk ini. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Ya, Han Miaoyi mengangguk, aura mereka tidak lemah, saya khawatir mereka semua memiliki basis budidaya makhluk surgawi. Sepertinya itu hanya sekelompok penjaga, dan mereka semua memiliki basis budidaya keabadian surgawi. Mereka layak menjadi kota iblis besar kuno, kata Fang Yu. Ledakan, ketika Fang Yu dan Han Miaoyi sedang berbicara, mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Sumber suaranya adalah bagian kota yang paling dalam. Fang Yu dan Han Miaoyi saling berpandangan. Sepertinya, Li Qing juga dalam masalah. Fang Yu berkata, saya pikir dia bisa mengambil jalan pintas. Dia mengambil jalan pintas, kalau tidak, dia tidak akan memimpin sebanyak itu, kata Han Miaoyi. Pergilah, kamu tidak perlu bersembunyi, lihat saja posisi Kaisar Li, kata Fang Yu. Wah, setelah berbicara, dia memimpin untuk terbang keluar dan menuju posisi yang lebih dalam. Han Miaoyi mengikuti dari belakang. Boom, boom, boom. Saat ini, di kedalaman kota raksasa,
ada pohon besar. Ketinggian pohon ini setidaknya 1 kilometer. Dan penampakannya juga sangat aneh, dikatakan sebagai pohon, tapi lebih seperti sejenis tanaman merambat. Di akar yang tebal, ada tanaman merambat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada duri yang tumbuh di tanaman merambat, yang sangat menakutkan. Semburan suara yang keluar di sini, itu disebabkan oleh guncangan tak berujung dari tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke arah sosok Li Qing di depan. Desir, 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 Li Qing berkedip, terus-menerus menghindari serangan tanaman merambat ini. Namun, terlalu banyak tanaman merambat. Setelah dipotong, sulur tersebut langsung tumbuh sesuai panjang aslinya dan terus terjerat. Dalam penghindaran yang terus-menerus, tanaman merambat ini masih menjerat anggota badan dan tubuhnya. Retak, paku pada tanaman, merambat terus menusuk tubuhnya semakin erat. Ah, Kaisar Li sedikit marah, dan meraung ke langit, kekuatan abadi di tubuhnya meledak. Ledakan, di tengah ledakan, tanaman merambat yang melilitnya hancur total. Cahaya ungu melintas di mata Li Qing, melihat ke batang pohon besar di depannya, dan mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, pada saat ini, tiba-tiba cahaya berkedip di bagasi. Mata yang besar, tiba-tiba terbuka di mata besar ini, pupilnya sedalam lubang hitam, mengeluarkan hisapan yang mengerikan. Hanya dengan saling memandang, saya merasa roh primordial harus ditarik keluar dari tubuh, yang sangat menakutkan. Hati Kaisar Li terkejut, wajahnya berubah, dan tanpa sadar dia memalingkan wajahnya, menghindari menatap langsung ke mata besar ini. Namun, pada saat ini, nafas suram memenuhi tubuhnya, menutupi tubuhnya. Bahkan dengan basis budidaya Li Qing, dia merasakan hawa dingin yang menggigit, dan kemampuan gerakan anggota tubuhnya menurun tajam. Bahkan kecepatan kekuatan peri yang mengalir di dalam tubuh diperlambat oleh ini. Ini adalah masalah besar. Bel alarm berbunyi di hati Li Qing. Untuk orang kuat setingkatnya, dia sangat peka terhadap lawannya dan dirinya sendiri. Pada saat dia merasa sangat kedinginan, dia tahu bahwa lawan di depannya berada pada level yang sama dengannya. Jangan pernah menganggap enteng kekuatan Li. Mata Li Qing sangat menakjubkan, dan hatinya tergerak. Inti asli dalam tubuh dimobilisasi secara langsung, dan metode cahaya ungu dapat menutupi seluruh tubuh dari dalam hingga luar. Kekuatan Li adalah kekuatan darah ras Li. Kaisar Li telah berkultivasi ke wilayahnya saat ini, dan telah mengembangkan berbagai kemampuan sihir. Namun, selama momen kritis tercapai, yang paling dia percayai, tetaplah kekuatan darahnya sendiri. Berdengung, setelah memberkati kekuatan Li Qing menjadi secemerlang permata. Permukaan tubuhnya terkondensasi seperti cangkang seperti baju besi kecubung, dan cahaya ungu di pupilnya bersinar tidak normal, dan auranya luar biasa. Pemahaman lengkap tentang Tianxian, basis budidaya tahap akhir alam transformasi ilahi. Boom! Li mengangkat kedua telapak tangannya, melepaskan kekuatan surgawi yang lebih kuat lagi. Dia membidik batang pohon di depannya dan menembakkannya dengan telapak tangan. Ledakan, kekuatan surgawi yang mengerikan menghantam batang pohon. Di mata besar di batang pohon, pupil seperti lubang hitam tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Bas, sebuah prisma muncul di depan bagasi. Ledakan, detik berikutnya, kekuatan abadi yang diledakkan oleh Li Qing meledak melintasi prisma, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Langit dan bumi berguncang, dan kekuatannya meledak. Banyak tanaman merambat yang menonjol dari pohon ini dimusnahkan oleh kekuatan ini. Sepertinya sangat sengit. Pada saat ini, Fang Yu dan Han Miaoyi sedang bergerak menuju posisi Kaisar Li. Sebelum sampai di tempat kejadian, saya merasakan benturan energi sihir yang semakin meningkat di depan. Namun, manusia itu belum tiba. Kesadaran ilahi telah tiba. Fang Yu sudah melihat situasi di medan perang di depan. Batang pohon raksasa sedang berperang dengan Li Qing. Tampaknya Li Qing masih sangat serius, setidaknya aura dasar budidayanya telah ditingkatkan ke level yang sangat tinggi. Apakah pohon ini begitu kuat? Fang Yu merasa sedikit terkejut. Namun dari segi nafas kedua belah pihak saat ini, batang pohon tersebut sebenarnya tidak dirugikan. Mengapa Li Qing melawan batang pohon ini? Fang Yu mengalihkan perhatiannya dari kedua sisi pertempuran, dan kesadarannya meluas ke area di belakang batang pohon. Tapi saat ini, ledakan, Fang Yu hanya merasakan suara keras di telinganya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya sepertinya terkena sesuatu, dan itu terkejut. Saat ini, saya tidak dapat melihat apapun,
tidak dapat mendengar dengan jelas, dan bahkan merasa sedikit pusing. Hati Fang Yu bergetar, menenangkan pikirannya. Di balik batang pohon itu, sepertinya area yang sangat penting. Kesadarannya terhalang. Apakah tidak mungkin? Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Menurutnya, di balik batang pohon itu, sangat mungkin tersembunyi barang-barang penting seperti warisan atau pusaka. Kalau begitu, kamu tidak perlu repot dengan Li Qing dan pohon itu. Saat mereka berperang satu sama lain, mereka akan langsung mencuri ayamnya. Fang Yu berpikir dalam hati. Saat berpikir seperti ini, dia dan Han Miaoyi sudah relatif dekat dengan pusat medan perang. Ledakan, tetapi ketika Fang Yu dan Han Miaoyi hendak melanjutkan perjalanan, tanah di depan mereka tiba-tiba runtuh. Bum bum bum, saat tanah runtuh, batang pohon pirus raksasa tumbang dari bawah. Itu dia, berhenti di depan Fang Yu dan Han Miaoyi. Tinggi batang pohon ini sudah meninggi, dan panjangnya sulit ditentukan. Namun, tanaman merambat yang tumbuh di batangnya, dan mata besar yang terbuka padanya, persis sama dengan batang yang menghalangi Li Qing. Melihat pemandangan ini, Fang Yu membuang muka lagi. Li Qing masih berperang dengan batang pohon itu. Dengan kata lain, batang pohon di depan Anda saat ini bukanlah batang pohon yang sama di depan Li Qing. Ini batang pohon yang lain. Han Miaoyi mengerutkan kening dan memandang Fang Yu. Fang Yu menatap batang pohon di depannya. Matanya berkedip-kedip, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Semula berpikir untuk mencuri ayam, kini sepertinya mencuri itu tidak mungkin. Jika ingin masuk jauh ke dalam kota besar ini, Anda harus menyingkirkan batang pohon yang menghalangi jalan. Bas, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Cahaya perak berkedip-kedip di telapak tangan kanan, dan garis tepi tombak perlahan muncul. Tombak suci di langit, sepertinya, di kota kuno ini, kita tidak bisa lepas dari rintangan apapun. Fang Yu menoleh dan berkata kepada Han Miaoyi, pokoknya, kamu harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sejak aku memasuki kota ini, aku selalu merasa ditatap oleh sepasang mata. Setiap gerak-gerik kita, sepertinya berada di bawah kendali mata itu. Kata Han Miaoyi dengan alis sedikit mengernyit. Tapi yang aneh adalah mustahil menangkap posisi mata itu secara tepat. Itu benar. Saya ditemukan menggunakan kemampuan bunga tersembunyi. Tentu saja ada masalah. Fang Yu berkata, tapi, sekarang aku tidak bisa mengatur sebanyak itu. Selama kata-kata itu, Fang Yu menoleh dan menghadap batang pohon di depan. Desir-desir, di batang pohon besar di depannya, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya sudah menari di udara, seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berguncang, mereka tiba-tiba menusuk Fang Yu dan Han Miaoyi. Tanda seru, kata Fang Yu kepada Han Miaoyi. Saudara Fang, aku pasti tidak akan menahanmu. Kata Han Miaoyi. Panggil. Sosok Fang Yu melintas dan bergegas menuju bagasi di depannya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berurusan dengan tanaman merambat ini. Jika Anda ingin menyelesaikan rintangan di depan Anda sepenuhnya, Anda harus menembak langsung ke batang pohon. Desir-desir, ratusan tanaman merambat, menyapu langit dan menebas ke atas. Petik 2. Boom, aura ganas dari tombak suci di langit menembus udara, memotong ratusan tanaman merambat di udara. Boom, pada mata besar di batang pohon, pupilnya yang hitam pekat tiba-tiba berubah seperti pusaran air. Desir-desir, pada saat ini, hisapan mengerikan dilepaskan. Kekuatan isap ini tidak dipancarkan dari permukaan, tapi ditujukan ke dalam. Pada saat ini, Fang Yu merasakan jiwanya bergetar. Jelas sekali, gaya tarik ini ditujukan pada jiwa. Pihak lain ingin menarik jiwa Fang Yu keluar dari tubuhnya. Fang Yu mengerutkan kening. Pelanggaran seperti ini relatif jarang terjadi, Bas. Namun, setelah perpaduan tubuh roh Dao oleh Fang Yu, rohnya tidak hancur dalam arti tertentu. Meskipun saya bisa merasakan kekuatan dari daya isap ini, hal itu memang memicu guncangan jiwa. Tapi, itu saja. Bagi Fang Yu, ini tidak dapat menyebabkan kerusakan besar sama sekali. Ledakan. Fang Yu berakselerasi 2 kali di udara, memegang tombak surgawi di tangannya, dan tiba-tiba menusuk ke depan. Desir-desir, di kepala tombak-tombak suci di langit, aura terkuat terkondensasi, dan ia memiliki kekuatan untuk menembus segalanya. Mata besar itu sepertinya merasakan ketakutan saat ini, dan terbuka lebih lebar. Bas, di saat yang sama, di depan mata, sebuah prisma tiba-tiba muncul.
Prisma ini bersinar dengan cahaya abu-abu. Namun di detik berikutnya, tombak suci langit telah menembus permukaan prisma. Ledakan, suara keras, dorongan mengerikan yang dibawa oleh tombak suci langit langsung menembus prisma ini dan menghancurkannya di tempat. Setelah prismanya pecah, mata besar di belakang tidak memiliki pertahanan. Menusuk, Fang Yu mengepalkan tombak suci langit dan menusukkannya langsung ke matanya yang besar. Kakak, Celestial Halberd dengan kekuatan tumbukan tertinggi, tiba-tiba menembus mata besarnya. Boom! Setelah ditembus lubang, mata besar itu pecah. Banyak udara hitam keluar, dan pada saat ini, batang pohon besar di depannya bergetar hebat, dan runtuh. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di batang pohon terus-menerus berputar, bergetar hebat seperti bergerak-gerak. Boom boom boom! Fang Yu mengepalkan tombak suci langit dan memberkati Li Huo di dalam. Bising, Li Huo langsung tersulut dari dalam bagasi, dan api emas menyala dari dalam keluar besar-besaran. Huhuhu, apinya membakar hingga ekstrim, seluruh batang pohon terasa sangat sakit, dan getarannya menjadi semakin kuat. Dan banyak tanaman merambat di batang pohon berubah menjadi udara hitam dan menghilang di udara. Engah, Fang Yu menarik tombak suci dari langit, dan sosoknya surut. Boom, Li Huo terbakar dengan sangat dahsyat, dan dalam beberapa detik, sebagian besar batang pohon telah terbakar dari bawah ke atas. Di bawah pembakaran Li Huo, batangnya sendiri tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan dengan cepat berubah menjadi hitam hangus. Itu masih mudah, dan tidak terlalu sulit. Fang Yu menyipitkan mata dan melihat jauh. Dan pada saat ini, dalam posisi Li Qing, jalan buruk sepertinya telah terpecahkan. Itu terpotong di udara, dibagi menjadi dua bagian, dan raungan terus terdengar. Li Qing berdiri di udara, ada 7 jimat bundar yang berkedip dengan cahaya ungu di belakangnya. Setelah menyingkirkan batang pohon di depannya, dia menoleh dan melihat ke arah Fang Yu. Saat ini, kedua mata bertemu. Ekspresi Li Qing dingin, dan matanya mengandung niat membunuh yang ganas. Di antaranya, sepertinya ada peringatan. Meskipun dia tidak berbicara, Fang Yu tahu bahwa Kaisar Lik memperingatkannya untuk tidak mencoba bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan Kaisar Iblis. Fang Yu tidak takut akan hal ini, melainkan tersenyum sedikit sebagai tanggapan. Kaisar Lik menoleh, berubah menjadi cahaya ungu, dan terus berlari ke depan. Setelah Fang Yu mengalihkan pandangannya, dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan, tetapi jatuh ke tanah dan mengambil sepotong kulit kayu yang jatuh di tanah. Kulit kayu ini belum hangus terbakar sehingga masih ada nilai penelitiannya. Terdapat banyak garis-garis kecil pada kulit kayu, dan terdapat cairan berwarna hitam pada bagian belakangnya yang mengeluarkan bau amis. Ini darah. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Saat ini, batang pohon besar di depannya sudah tidak bergerak lagi, dan api terus menjalar ke atas, dengan cepat membakar seluruh batang pohon. Batang pohon itu terbakar menjadi abu. Batang pohon ini seharusnya adalah makhluk yang sadar. Fang Yu menyimpulkan, dan mata besar di batang pohon. Han Miaoyi kembali ke sisi Fang Yu. Kamu menyebutkan mata besar Gunung Wushan sebelumnya. Mungkinkah, lihat mata besar itu tadi, kata Fang Yu. Mata besar Wushan, seharusnya tidak muncul di sini. Han Miaoyi berpikir sejenak dan berkata, mata besar Wushan, serangga liar panjang, bangau di awan, monster raksasa laut hantu. Dari keempat nama ini, kita dapat menyimpulkan. Mereka terletak di 4 lingkungan pegunungan, hutan, langit, dan laut. Jika mata besar Wushan akan muncul, itu juga harus berada di hutan liar, bukan kota raksasa di bawah laut. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Fang Yu mengangguk dan setuju, saya juga berpikir bahwa mata besar Wushan tidak begitu lemah. Tampaknya batang pohon ini hanyalah bawahan dari monster raksasa laut hantu. Setelah berbicara, Fang Yu membuang kulit kayu di tangannya dan melihat ke depan. Area yang jauh di depan tidak bisa dijelajahi oleh Divine Sense. Sepertinya area itu adalah area yang paling kritis. Jika ada warisan nyata, pasti ada di dalamnya. Fang Yu berkata, tentu saja, jika ada warisan nyata, saya khawatir monster raksasa laut hantu juga menunggu di sana. Menurutku, monster raksasa laut hantu itu pasti ada, kata Han Miaoyi. Kalau begitu lihatlah dan lihat betapa besarnya monster raksasa ini, kata Fang Yu. Wah, setelah itu, keduanya berangkat lagi dan terus berlari ke depan. Saat ini, di luar Superstar Utara,
Selain bintang raksasa utara, tidak ada bintang lain di bidang bintang ini, dan ada pula yang hanya gelap gulita. Dan dalam kegelapan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Sosok ini memiliki anggota tubuh yang lengkap dan terlihat seperti biksu pada umumnya. Namun, jika Anda bisa melihat tubuhnya dengan jelas, pasti tidak akan dianggap normal. Kepala berbentuk segitiga, 4 mata dengan tanda berbeda yang menunjukkan warna berbeda, dan mulut tampak seperti lubang hitam namun bagian dalamnya seperti benang. Tubuhnya dapat melihat garis otot yang jelas, tapi itu seperti baju besi abu-abu kehitaman. Hal yang paling menarik perhatian adalah cahaya abu-abu yang bersinar di dadanya, bola ajaib seukuran kepalan tangan. Keberadaan bola ajaib ini seperti inti ras monster yang terbuka. Namun, nafasnya benar-benar berbeda dari ras monster manapun. Hanya berdiri di langit berbintang yang gelap, nafasnya dapat menguasai sebagian besar bintang. Ini adalah nafas yang sangat mengerikan. Dan keberadaan ini, jika Fang Yu ada di sana, dia pasti bisa mengenalinya. Pemakan bintang, itu adalah Star Devourer yang pernah dilawan Fang Yu di alam Suyuan sebelumnya. Kakak, Star Devourer muncul di balik bidang bintang ini, kepalanya menoleh dengan kaku, seolah sedang mencari sesuatu. Namun, sekelilingnya gelap gulita, dan tidak ada bayangan setengah bintang. Tapi ia tidak berhenti di situ, kepalanya terus berputar perlahan. Setelah berputar beberapa kali, pandangannya tiba-tiba membeku di timur laut. Akhir dari azimut ini, adalah tempat Superstar Utara berada. Keempat mata di kepala Star Devourer berkedip-kedip, dan berbagai tanda di antara mereka berkedip-kedip. Memanggil, detik berikutnya, sosoknya menghilang, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Titik. Pada saat yang sama, di atas puncak awan sebuah bintang yang jauh dari bintang raksasa utara, ada sebuah istana yang sangat mewah dan besar yang dibangun di atas genting. Berbagai permata terus bersinar, menjadikan istana ini semakin istimewa. Pada saat ini, di atas loteng jauh di dalam istana, sesosok tubuh sedang berdiri di depan pagar, memandang ke kejauhan. Yang mulia, 4 kaisar dan Fang Yu, semuanya telah memasuki Superstar Utara. Seorang bawahan di Xingyi berlutut di belakangnya dan melaporkan. Sein King Anran tidak menoleh ke belakang, tetapi menjawab, "Oke, terus pantau tindakan mereka. Jika ada kelainan, tolong laporkan kepada saya kapan saja." Ya, bawahan ini merespon dengan respon dan sosoknya berubah menjadi ilusi dan menghilang. Namun di loteng, ada sosok lain. Itu adalah Master Tur, Raja Suci Anran. Saya sangat bingung, apa sebenarnya yang ada di Superstar Utara ini? Bukankah Kaisar Iblis sudah? Inspektur itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa isinya? Tidak terlalu penting. Anran menoleh, tersenyum, dan berkata, "Kamu hanya perlu tahu. Bintang raksasa utara akan menjadi kuburan besar. Makamnya, akankah? Makam siapa? Apakah itu makam Fang Yu?" Pelindung itu membuka matanya dan bertanya. Haha, Anran memandang ke arah pemandu tur, tersenyum, tanpa komitmen. "Segera, kamu akan melihat hasilnya." Anran berkata, "Sampai sekarang, jangan khawatir.